Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama yaitu penjumlahan dua bilangan, lalu yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, ketiga gerak tari berdasarkan tenaga, 4 kombinasi gerak berjalan dan melompat, lalu yang kelima yaitu perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, yang pertama kita akan membahas penjumlahan bilangan ribuan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penjumlahan dua bilangan ribuan? Yang pertama kita akan membahas caranya. Ada dua cara untuk menjumlahkan bilangan ribuan. Cara yang pertama yaitu penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Lalu cara yang kedua yaitu penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, seperti apa itu cara bersusun panjang? Di sini Bu Tini ada contoh soal. Soalnya yaitu 1.600 ditambah 1.450 sama dengan titik-titik. Yang pertama, kita akan tulis dulu 1.600 di bawahnya. Selanjutnya, kita akan menggolongkan penempatan nilainya. 1.600 berarti sama dengan 1 ribuan, atau bisa kita tulis 1.000. Lalu ditambah dengan 600-an, bisa kita tulis 600. Lalu ditambah 0 puluhan, kita tulis 0. Lalu angka yang paling belakang yaitu 0 satuan. Jadi kita tulis 0. Nah, karena kita menggunakan cara bersusun, kita akan menulis 1.450 di bawahnya. Seperti ini. Lalu kita jabarkan sama dengan cara yang di atasnya tadi. 1.450 sama dengan 1 ribuan, bisa kita tulis 1.000, lalu ditambah 400-an, kita tulis 400, lalu ditambah 50 dan ditambah 0 satuan. Nah, setelah kita jabarkan atau kita golongkan penempatan nilainya, sekarang kita akan menjumlahkan. Nah, kita ingat bahwa untuk menjumlahkan bilangan ribuan, kita mulai dari angka yang paling belakang, yang menempati nilai satuan. Nah, di sini yang menempati nilai satuan yaitu 0, ditambah 0, sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 50 sama dengan 50. Selanjutnya 600 ditambah 400 sama dengan 1.000. Lalu angka yang paling depannya 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000.
Nah, sekarang kita akan jumlahkan lagi dari yang paling belakang. 0 ditambah 50 sama dengan 50. 1000 ditambah 2000 sama dengan 3000. Nah, 50 ditambah 3000 sama dengan 3050. Nah, beginilah cara menjumlahkan bersusun panjang. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun pendek. Seperti apa itu cara bersusun pendek? Ibu ada soal yang sama dengan tadi, 1600 ditambah 1450. Kita tulis 1600, karena ini menggunakan cara bersusun, jadi 1450 kita tulis di bawah 1600. Setelah itu kita akan menjumlahkan. Kita jumlahkan dari angka yang menempati nilai satuan. Di sini angka yang menempati nilai satuan yaitu 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu angka yang ada di depannya 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 itu 10. Nah, tapi 10 di sini kita tidak bisa langsung menulis 10 seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, angka yang dapat kita tulis di sini yaitu angka 0-nya. Angka 0. Lalu angka 1 kita letakkan di mana? Kita akan simpan. Kita akan simpan di atas angka 1 ribuan. Seperti ini. Lalu 1 yang kita simpan tadi, kita tambahkan dengan 1 ribuan dan 1 ribuan. Sama dengan 3000. Nah, jadi hasilnya antara yang bersusun panjang dan pendek sama-sama 3050. Tapi di sini yang beda adalah caranya. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, untuk mengetahui bagaimana itu pertumbuhan dan perkembangan manusia, di sini Ibu ada contoh. Ini adalah contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita sebut saja namanya Ayu. Nah, di sini, di gambar yang A, gambar ini, Ayu berusia 8 bulan. Tinggi badannya 70 cm. Lalu berat badannya 7 kg. Sedangkan pada gambar B, usia Ayu yaitu 3 tahun. Lalu tinggi badannya 92 cm dan berat badannya 14 kg. Lalu untuk gambar yang ketiga, yaitu ketika Ayu berusia 8 tahun. Tinggi badannya 124 cm. Sedangkan berat badannya 24 kg. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat lihat bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bisa dilihat dari ukuran tubuh manusia yang bertambah. Misalnya tadi, tinggi badan. Tinggi badan Ayu ketika berusia 8 bulan dengan tinggi badan Ayu ketika berusia 3 tahun jauh lebih tinggi.
ada penambahan tinggi badan. Begitu juga dengan berat badan. Jadi ketika Ayu masih berusia 8 bulan, 3 tahun atau 8 tahun mengalami pertambahan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, itu adalah contoh pertumbuhan. Sedangkan untuk contoh perkembangan, misalnya ketika Ayu masih berusia 8 bulan, Ayu hanya bisa menggenggam benda. Lalu ketika Ayu berusia 3 tahun, Ayu sudah mulai bisa mengangkat benda yang ringan. Lalu ketika Ayu sudah berusia 8 tahun, Ayu sudah bisa mengangkat benda-benda yang berat. Jadi di situ ada bertambahnya kemampuan. Bertambahnya kemampuan Ayu dari yang awalnya hanya bisa menggenggam benda, bisa menjadi mengangkat benda yang berat. Itulah contoh perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas gerak tari berdasarkan tenaga. Gerak tari berdasarkan tenaga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gerak tari kuat, lalu yang kedua yaitu gerak tari lambat. Nah, di sini Ibu ada contoh gerak tari kuat. Ada gambar A dan juga gambar B. Nah, pada gambar A ini, gerak dilakukan dengan kaki menapak. Bisa kita lihat pada gambar, kakinya menapak sambil merentangkan tangan. Lalu yang di sampingnya, telapak tangan dipertemukan di atas kepala dengan posisi kaki berjinjit. Jadi kalau tadi menapak ke tanah, posisi yang kedua ini, kedua tangan di atas kepala, lalu kakinya berjinjit. Sedangkan pada gambar yang B, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Ya, tangan direntangkan, kaki menapak. Lalu kedua kaki jinjit dan kaki kiri melangkah ke kiri sambil mempertemukan kedua telapak tangan di sebelah kiri kepala atas. Jadi ini kaki kiri agak jinjit, lalu kedua tangan dipertemukan di atas kepala dan badan condong ke kiri. Selanjutnya yaitu gerak tari lambat. Di sini Ibu juga ada 2 contoh, gambar A dan B. Pada gambar A, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Kemudian, kedua telapak tangan dipertemukan di depan, seperti ini, dan bertepuk. Sedangkan pada gambar B, gerak dilakukan dengan berjalan ke depan sambil bertepuk tangan. Jadi kaki berjalan ke depan, tangan bertepuk atau tepuk tangan. Seperti ini ya. Jadi ini yang dinamakan gerak tari lambat. Selanjutnya yaitu kombinasi gerak berjalan dan melompat. Nah, bagaimana cara melakukan kombinasi gerak berjalan dan melompat? Yang pertama yaitu berjalan dengan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan bersilang dengan kaki secara bergantian. Jadi kalau kaki kiri maju ke depan, maka tangan kanan yang berayun ke depan.
Begitu juga sebaliknya. Lalu cara yang kedua yaitu melompat dengan tolakan satu kaki, lalu mencondongkan badan saat melayang. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu cara yang ketiga yaitu mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk. Nih, lalu cara yang keempat, pandangan mengarah ke depan saat berjalan dan melompat. Nah, selanjutnya yaitu perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Jadi kalau kemarin kita sudah mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama, sekarang kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Hayo, masih ingat atau tidak bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu tali rantai. Tali rantai ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran. Mata rantai ini melambangkan manusia. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu membantu teman. Jadi misalnya kalau kita belajar di kelas nanti, kemudian kita melihat ada teman kita yang kesusahan, lalu kita membantu misalnya dengan meminjami pensil atau meminjami penghapus, itu sudah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu perilaku yang kedua yaitu berteman dengan semua anak di sekolah. Contoh yang ketiga yaitu berbagi dengan semua teman. Berbagi itu tidak harus dalam bentuk barang ya anak-anak, bisa berbagi ilmu, misalnya mengajari teman yang tidak bisa berhitung, atau mengajari teman yang belum bisa membaca, itu juga merupakan contoh berbagi. Nah, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas hari ini yang pertama yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 37 sampai 38 penilaian harian A, B, dan C. Silahkan anak-anak menjawab langsung pada LKS. Lalu yang kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 41 sampai 42 penilaian harian A, B, dan C. Jawaban langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa setelah dikerjakan, difoto, lalu kirimkan ke Bu Tini. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.